Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu online. Apa kabar adik-adik semuanya? Rasul berharap kita semua baik-baik saja ya. Nah, sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu kita. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, Rasul yakin semuanya udah siap ya. Nah, untuk itu, ayo duduk manis ya. Jangan ada yang jalan-jalan lagi, jangan ada yang sambil makan, jangan ada yang tiduran lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita harus semangat. Yuk, kalau semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan Rasul pimpin. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau mulai ya. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi ya. Kita mau sikap yang sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Rasul yakin masih semangat ya. Nah, Rasul mau tanya nih, siapa di sini yang tahu hanya ada satu nama yang bisa mengalahkan segalanya? Ada yang tahu siapa namanya? Ya, betul, namanya adalah Tuhan Yesus. Yuk, kita mau naikkan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
lagi kita nyanyi kalau gini ya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja semua dapat dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, betul ya adik-adik, hanya di satu nama. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih dong ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau bangkit diri. Kita mau naikkan lagu Kasih Yesus, Indah-indah, oh indah. Kita pakai gerakan ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, nah seperti lagu tadi, bahwa kasih Yesus lebih indah dari apapun juga. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan ya adik-adik. Yuk kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau angkat pujian Aku Diberkati. Untuk persembahannya minta tolong papa mama untuk membantu ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Iya. Yuk, sekarang
Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doanya yang baik. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau tolong kami, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Untuk itu kita mau mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dengar-dengaran perintah Tuhan. Kami mau tahu isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hai anak-anak, kita ketemu lagi. Senang sekali. Saat ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, Lausa ada di mana nih? Loh, kok tempatnya gelap ya? Terus pintunya kok terbuat dari besi? Ini di mana ya? Ada yang tahu nggak anak-anak ini ada di mana? Tempatnya gelap sekali. Terus itu kok ada borgolnya buat ikat tangan? Oh, ada yang tahu anak-anak ini di mana? Mungkin pernah lihat di film. Ini seperti ruangan di mana ya? Oh iya, ini di penjara. Oh, penjara itu buat apa? Penjara itu buat orang-orang yang dihukum. Orang yang melakukan kesalahan, dia akan ditangkap oleh polisi, kemudian mereka akan tinggal di penjara. Jadi, Lause mau ngajarnya dengan latar penjara nih. Kita pindah ya, pindah tempat yuk. Anak-anak, tadi sudah lihat ya, penjara itu seperti apa. Wah, kita di dalam ruangan itu, kita makan, minum, tidur di dalam penjara itu. Terus kita nggak bisa pindah ke ruangan yang lain semau kita. Jadi, kalau di rumah kita masih bisa ke kamar papa mama. Kita mau bosen di kamar papa mama, kita bisa ke kamar kakak adik. Atau kita bisa di ruang tamu mainnya. Jadi kita bisa pindah ruangan semau kita. Atau kita mau keluar rumah, nah menghirup udara segar, berjemur sebentar, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau di penjara nggak bisa, kita terdiam di situ. Nah, Lause mau cerita, ngomong-ngomong tentang penjara, ada satu bapak, dia juga di penjara. Oh, kenapa Lause di penjara? Dia mencuri ya? Oh, tidak. Dia membunuh Lause. Kan tadi Lause bilang, kalau di penjara itu karena melakukan kesalahan. Tapi bapak ini tidak melakukan kesalahan. Dia di penjara karena raja tidak suka dengan orang-orang Kristen. Raja Herodes menangkap dan membunuh orang Kristen.
Dan Bapak ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Hayo, siapa yang hafal 12 murid Tuhan Yesus? Nih, Lause tampilin 12 murid Tuhan Yesus. Nah, ada 12 murid nih. Kira-kira yang di penjara ini Bapak siapa? Bapak Yohanes? Bapak Thomas? Bapak Yakobus? Bener nih kayaknya Bapak Yakobus ya. Bener nggak ya? Tetot juga. Jadi Bapak siapa? Lause kasih huruf depannya deh. Huruf depannya P. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Huruf depannya P. Siapa ayo? Peter. Yes. Petrus. Betul sekali. Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus ini ditangkap. Dia dimasukkan dulu ke dalam penjara. Kemudian sebelum dia diadili nanti di pengadilan. Diadili di hadapan orang banyak. Nah, Bapak Petrus ini orang penting loh. Bapak Petrus itu dijaga oleh prajurit. Nah, prajuritnya itu yang mana ya? Anak-anak bisa kasih tahu Lause yang mana tuh yang namanya prajurit? Ini? Bukan. Ini yang pakai baju putih. Prajurit bukan? Prajurit bukan. Yang mana? Ini nih. Wah, kayak superhero nih. Oh, bukan juga. Yang ini nih kali ya. Bener nggak nih? Oh iya nih prajurit nih. Mereka bawa perisai, mereka bawa senjata, tombak. Nah, mereka dijaga oleh prajurit. Bukan satu prajurit yang menjaga, bukan dua prajurit yang menjaga, tapi 4 regu, 4 kelompok. Wah, 4 kelompok itu berapa ya? Satu kelompok isinya 4 prajurit. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok terdiri 4 prajurit. Jadi kalau 4 kelompok ada berapa prajurit? Ya, yang sudah belajar perkalian nih. Siapa? 4 dikali 4 berapa? Coba kali 4 kali 4 berapa kali? Ya, 16. Ada 16 prajurit yang menjaganya. Wah, Herodes takut mungkin ya Bapak Petrusnya kabur. Wah, sampai mereka menjaga dengan ketatnya 16 prajurit. Nah, anak-anak, ketika Bapak Petrus ditangkap, teman-temannya mengetahui, orang-orang Kristen semua mendengar peristiwa itu. Lalu, apa yang mereka lakukan? Nah, ada yang tahu? Ya, mereka berdoa. Teman-temannya semua berkumpul, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapak Petrus. Mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Petrus. Mereka juga dalam kondisi yang tidak baik. Mereka juga dalam kondisi ketakutan. Takut juga ditangkap oleh Raja Herodes. Tapi mereka tetap memikirkan Bapak Petrus. Mereka tetap mau loh berkumpul. Kalau sedang berkumpul terus ketahuan bagaimana? Wah, bisa ditangkap tuh semuanya. Tapi dalam kondisi yang sulit, mereka tetap mau berdoa untuk Bapak Petrus. Nah, saat itu ketika jemaat semua berdoa untuk Bapak Petrus, apa yang terjadi? Tuhan kirimkan siapa ya? Kirimkan Iron Man? Bukan, Tuhan kirimkan Superman. Oh bukan, Tuhan kirim malaikatnya. Itu malaikat Tuhan ada di ruangan ketika Bapak Petrus diikat dengan rantai. Nah, saat itu Bapak Petrus bukan hanya dijaga oleh orang prajurit yang berada di depan penjara, tapi Bapak Petrus juga dijaga oleh 2 orang yang berdiri di samping kanan dan kirinya. Wah, jadi kalau Bapak Petrus bergerak sedikit, mereka tahu Bapak Petrus nggak bisa kabur, ya. Nah, saat itu malaikat hadir.
ketika Bapak Petrus sedang tidur, ngorok nggak ya Bapak Petrusnya? Bapak Petrus sedang tidur, malaikat menepuk Bapak Petrus. Bapak Petrus bangun. Lalu malaikat itu berkata, kenakan sepatumu, ambil bajumu, ikutlah aku. Nah, saat itu Bapak Petrus pas ketika bangun, lantainya terputus semua. Sudah Bapak Petrus bisa lepas dari semua lantai itu dan dia mengikuti malaikat itu. Pintu pertama, malaikat itu di penjara itu dijaga oleh 16 orang ya. Pintu pertama lewat, pintu kedua lewat, sampailah Bapak Petrus di gerbang, di gerbang kota. Dibukain nggak? Terbuka gerbang itu. Bapak Petrus tadinya berpikir ini mimpi kali ya. Nggak mungkin lah. Tiba-tiba rantainya putus sendiri. Terus aku bangun, penjaga kok nggak ngeliat aku. Nah, saat itu Bapak Petrus ketika keluar dari gerbang dia baru sadar bahwa Tuhan menolong Bapak Petrus. Luar biasa ya anak-anak. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Besoknya Bapak Petrus mau diadili, malamnya Tuhan membebaskan Bapak Petrus. Saat itu Bapak Petrus berkata seperti ini. Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang dihadapkan oleh orang Yahudi. Nah, ketika Bapak Petrus keluar dari penjara itu, benar-benar keluar, ia datang ke sebuah rumah Maria Ibu Yohanes. Nah, di situ semua berkumpul dan berdoa. Ketika Bapak Petrus mengetuk, Shalom, gitu mungkin ya ngomongnya. Nah, ada seorang perempuan bernama Rode, dia mendengar itu kayaknya suara Bapak Petrus deh. Dia langsung, wah, Bapak Petrus bebas. Tapi yang lain, aduh kamu Rode, kamu tuh lagi ngigo, kamu lagi berhalusinasi. Itu bukan Bapak Petrus. Bapak Petrus kan lagi di penjara. Bagaimana mungkin dia mengetuk pintu rumah kita? Tapi akhirnya dia, iya itu Bapak Petrus. Saat itu dibukalah pintunya dan apa yang terjadi? Yeay, Bapak Petrus. Ternyata benar itu Bapak Petrus. Bapak Petrus masuk dan dia menceritakan bagaimana Tuhan mengirim malaikatnya. Nah, anak-anak keesokan hariannya prajuritnya panik ya. Loh, kok bisa hilang Bapak Petrus? Mereka mencari kemana-mana. Dari sini kita boleh belajar bagaimana Tuhan selalu menjawab doa kita. Dan kita juga belajar. Pertama, Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk mendoakan teman-teman kita yang kesulitan. Atau mungkin ada keluarga kita yang sakit. Opa, oma, mama, papa. Atau ada juga adik kakak kita yang sakit atau kesulitan dalam belajar dengan kondisi sekolah online saat ini nggak mudah. Semua pusing ya. Apalagi internetnya kadang naik turun sinyalnya. Atau nggak ngerti penjelasan ibu guru. Kita bisa belajar mendoakan orang lain. Nah, yang ketiga, kita percaya Tuhan akan menolong orang-orang yang kita doakan. Ya, nah saat ini kita mau ya mulai belajar mengingat-ingat atau tanya ke papa mama apa yang mau didoakan. Atau ketika udah mulai sekolah, boleh tanya ke teman-teman apa yang mau didoakan. Kita berdoa bersama-sama. Oke, sebelum kita mau kreativitas, kita mau ayat hafalan di Mazmur 4
ayat 2. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Gampang ya. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh belajar untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami. Mendoakan teman-teman kami, papa, mama, opa, oma, adik, kakak, keluarga kami, dan teman-teman di sekolah minggu. Tuhan, sungguh ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa. Ajar kami terus belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap doa-doa yang Tuhan telah jawab. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He's done. All He's done. Yeah, I say, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He's done. All He's done. Rajin berdoa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.